Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang dua orang sahabat yang pergi ke wilayah Kutub Utara untuk membuat sebuah konten YouTube. Awalnya semua rencana mereka berjalan dengan lancar hingga sebuah keanehan pun mulai terjadi, di mana semua orang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak dan hanya menyisakan sedikit orang saja. Orang-orang yang berhasil selamat kemudian mencoba pergi ke kota terdekat, berharap mereka bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun mereka justru menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengerikan. Lalu apakah mereka bisa pergi dari tempat itu hidup-hidup? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah kota paling utara di dunia, yaitu kota Longyearbyen yang terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia. Ketika dua orang YouTuber bernama Ray dan Alan baru saja tiba di kota itu untuk membuat konten tentang wilayah kutub. Entah mengapa tak ada seorang pun yang menjemput mereka, padahal Alan sudah memesan paket liburan, termasuk taksi yang akan membawa mereka ke dermaga. Awalnya Alan sempat ngomel-ngomel karena mereka hanya memiliki waktu 15 menit saja sebelum kapal yang akan membawa mereka berkeliling ke Kutub Utara berangkat. Tetapi pada akhirnya Ray berhasil menemukan seorang supir GrabCar yang mau mengantarkan mereka menuju ke dermaga, lalu film pun baru saja dimulai. Meski kota Longyear memiliki suhu dingin yang sangat ekstrim, banyak turis yang ingin pergi ke sana karena mereka bisa menikmati pemandangan alam yang dipenuhi oleh gunung salju. Namun tak hanya itu, mereka juga bisa menemukan beruang kutub, penguin, serta pemandangan yang tak mungkin bisa dilihat selain di wilayah Kutub Utara, yaitu pemandangan aurora. Singkat cerita, ketika Ray dan Alan tiba di dermaga, mereka pun bertemu dengan seorang videografer bernama Sean yang akan menjadi kameramen selama mereka berada di kota itu. Namun sepertinya Sean merupakan seorang introvert yang tak terbiasa berbicara dengan orang asing, sehingga ia lebih memilih untuk diam saja saat Ray mencoba mengajak Sean mengobrol. Setelah mereka semua naik ke atas kapal, seorang pemandu pun mulai menceritakan tentang wisata apa saja yang paling disukai oleh para wisatawan. Dan tak hanya itu, ia juga mulai menanyai para wisatawan satu persatu tentang dari mana saja asal mereka, termasuk Ray dan Alan yang berasal dari negara Amerika. Si pemandu juga mengatakan bahwa wilayah Kepulauan Svalbard ini merupakan salah satu zona demilitarisasi, yang mana itu menjelaskan bahwa wilayah mereka merupakan wilayah yang paling aman di seluruh dunia, karena wilayah itu dilindungi secara hukum oleh dua negara besar, yaitu Rusia dan juga Amerika. Meski begitu, mereka tetap harus berhati-hati karena selain suhu di sana sangatlah dingin, mereka juga akan sering bertemu dengan hewan buas seperti beruang kutub yang bisa muncul di mana saja, sehingga mereka tak boleh bepergian sendirian jika mereka tak ditemani oleh para pemandu yang dibekali dengan senjata. Selama berada di perjalanan, Alan sempat mengobrol dengan Sean, di mana di sana ia mengatakan bahwa ia dan Ray sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Bahkan mereka juga bekerja sebagai YouTuber bersama-sama, di mana Ray bekerja di depan layar sebagai seorang yang akan membawakan konten, sementara Alan bekerja di balik layar sebagai orang yang membuat konsep dari konten tersebut. Namun meski Alan sudah berbicara panjang lebar, Sean tetap saja merasa tak nyaman untuk mengobrol terlalu lama, hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke belakang kapal untuk mengambil beberapa video. Tetapi sepertinya Sean lupa membawa kotak besi yang tak sengaja ia tinggalkan di atas meja. Awalnya Ray dan Alan mengira bahwa kotak besi itu merupakan kotak makanan, namun saat mereka membukanya, ternyata kotak itu tidaklah berisi makanan melainkan berisi sebuah alat yang mirip seperti radio. Dan setelah mereka mendengarkan alat itu, mereka pun kebingungan karena radio itu tidak mengeluarkan suara apapun selain suara dengungan yang sangat aneh. Singkat cerita, ketika Sean datang, ia langsung mengambil kotak besi tersebut, sementara Ray dan Alan memutuskan untuk tidak mengganggu Sean lagi karena mereka tak ingin Sean marah pada mereka. Lalu mereka berdua mencoba menggoda 3 turis wanita yang sedang asik mengobrol tepat di belakang kursi mereka. Meski begitu, Alan sepertinya bukanlah pria nakal yang suka menggoda wanita lain, karena ia sendiri ternyata sudah memiliki keluarga. Bahkan ia sempat mengechat istrinya sambil mengatakan bahwa setelah pekerjaan ini selesai, ia akan langsung keluar dari pekerjaannya karena ia tak suka terpisah dengan keluarganya terlalu lama, walaupun chat itu tak terkirim gara-gara ia tak bisa mendapatkan sinyal.
Tak lama kemudian, saat mereka selesai membuat konten bersama si pemandu, Ray sempat melihat seekor burung yang terlihat sangat aneh karena burung itu seperti tidak memiliki mata. Namun Sean mengatakan bahwa ia tak melihat apapun sehingga Ray mengira bahwa ia sedang kelelahan saja. Sementara itu, di dalam kapal, Alan bertemu dengan dua orang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di wilayah kutub, di mana di sana mereka sempat mengobrol tentang apa saja dampak dari badai geomagnetik atau yang biasa disebut sebagai fenomena aurora. Para mahasiswa itu mengatakan jika sesuatu seperti badai matahari terjadi dan menabrak bumi, ada kemungkinan bahwa magnet bumi akan menjadi sangat kuat, yang mana hal itu bisa merusak berbagai macam benda elektronik yang mengandung medan listrik, termasuk otak manusia yang ternyata juga mengandung listrik atau biasa disebut sebagai impuls saraf. Setelah para mahasiswa itu pergi, Alan mengajak Ray untuk mengobrol tentang pekerjaan yang sedang mereka lakukan, dan pada akhirnya Alan mengatakan bahwa ia ingin keluar dari pekerjaannya karena ia sering bertengkar dengan sang istri gara-gara pekerjaan mereka selalu membuat Alan bepergian ke tempat yang sangat jauh. Awalnya mereka berdua sempat berdebat satu sama lain karena Ray tak mungkin bisa menjalankan pekerjaan ini sendirian. Namun Ray akhirnya mau mengalah dan mengatakan bahwa 10 hari lagi setelah mereka pulang dari tempat ini, ia akan mencari cara lain untuk membuat kontennya tetap ramai tanpa harus bepergian ke tempat yang jauh. Tak lama kemudian, entah mengapa mereka mendengar suara ribut-ribut dari para turis yang mengatakan bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan, di mana di sana ada seekor induk anjing laut yang menyerang anaknya sendiri. Bahkan si pemandu pun tak pernah melihat kejadian aneh seperti itu. Hal itu membuat Ray dan kawan-kawan sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada anjing laut tersebut. Tetapi di satu sisi, mereka sempat merekam kejadian itu sehingga mereka bisa memberitahukan pada semua orang bahwa ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami selama berada di wilayah kutub. Singkat cerita, Ray dan yang lain mencoba membuat konten lagi bersama para pengunjung lain dan juga si pemandu, di mana di sana si pemandu mengajak mereka untuk memakan makanan khas dari daerahnya, yaitu sirip ikan paus. Namun sepertinya rasa dari sirip ikan paus itu tak sebanding dengan bentuknya, bahkan Alan hampir hoek-hoek saat memakan sirip itu. Ketika semua orang sedang asik menikmati momen mereka di atas kapal tersebut, tanpa disadari hal yang sangat mengerikan justru terjadi, karena hanya dalam sekejap mata saja, entah mengapa tiba-tiba semua orang yang ada di kapal itu langsung menghilang tanpa jejak, dan hanya menyisakan Alan, Ray, dan juga Sean. Awalnya Ray dan Alan mengira bahwa semua orang sedang ngeprank dan bermain petak umpet untuk membingungkan mereka. Namun setelah mereka mencoba mencari di seluruh tempat, mereka tak bisa menemukan siapapun di sana, melainkan hanya Sean yang juga tampak kebingungan dengan kejadian itu. Berkali-kali mereka mencoba mengelilingi seluruh isi kapal tersebut, tetapi tetap saja mereka tak bisa menemukan siapapun di sana, yang mana hal itu menandakan bahwa seluruh orang selain mereka bertiga benar-benar menghilang, meski pikiran mereka tak bisa menerima fakta tentang hal yang ada di luar nalar mereka. Tak hanya itu, saat Ray hendak melaporkan kejadian itu pada petugas yang ada di dermaga, entah mengapa tak ada jawaban sama sekali, bahkan mesin kapal itu juga tiba-tiba saja rusak dan tak bisa digunakan lagi. Dan karena Alan mulai kehilangan akal sehatnya, Sean akhirnya mengajak Ray untuk membawa Alan pergi ke kota terdekat menggunakan bot darurat yang untungnya masih bisa berfungsi. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah kota kecil, mereka pun kembali dibuat kebingungan karena mereka tak bisa menemukan seorang pun di sana, yang mana hal itu membuat mereka mengira bahwa kota kecil itu telah ditinggalkan oleh para penduduknya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun mencoba masuk ke dalam salah satu gedung, berharap mereka bisa menemukan seseorang di sana. Namun tetap saja tak ada seorang pun yang tinggal di dalam gedung tersebut, sehingga mereka pun tak tahu harus berbuat apa lagi, karena mereka tak bisa kembali ke dermaga yang letaknya cukup jauh. Lalu saat mereka hendak pergi, entah mengapa tiba-tiba mereka mendengar ada suara aneh dari salah satu ruangan, dan ketika mereka mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari seekor rusa yang sedang terbaring di lantai dengan dipenuhi oleh banyak luka. Namun hal itu justru membuat mereka semakin bingung dengan siapa yang melukai rusa itu. Mereka kemudian mencoba pergi ke tempat lain, dan saat mereka masuk ke dalam salah satu rumah, mereka melihat ada sebuah TV yang masih menyala, yang mana hal itu menandakan bahwa ada orang lain yang menyalakan TV itu. Tetapi belum sempat mereka melanjutkan pencarian, tiba-tiba Alan mulai terduduk lemas
dan tubuhnya pun mulai dipenuhi oleh banyak luka seperti yang terjadi pada rusa sebelumnya. Ray lalu menyuruh Alan untuk menunggu di sana terlebih dahulu, sementara ia dan Sean akan mencari beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengobati luka Alan. Namun entah mengapa, Alan justru pergi dari sana sambil membawa sebuah senjata yang sebelumnya mereka temukan dari dalam kapal. Alan kemudian berjalan menuju ke sebuah tempat pemakaman umum, di mana di sana ia sempat melihat salah satu batu nisan bergambar seorang ayah yang sedang menggendong anak-anaknya, yang mana hal itu justru membuat Alan teringat kembali dengan istri dan juga anaknya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, betapa terkejutnya Alan saat ia sadar bahwa di depannya sudah ada seekor beruang kutub, dan tampaknya beruang itu juga mengalami luka-luka seperti dirinya, sehingga Alan mulai berpikir bahwa ada suatu hal yang membuat dirinya dan para hewan itu mengalami luka tanpa sebab. Di sisi lain, Ray dan Sean sempat mengobrol tentang masa lalu mereka, di mana di sana Sean mengatakan bahwa dulu ia pernah mengejar seorang wanita yang sangat ia cintai, tetapi sayangnya wanita itu justru memilih pria lain, yang mana hal itu membuat Sean kehilangan semangat untuk hidup, hingga ia berakhir seperti sekarang ini. Sean lalu bertanya tentang kalung yang dipakai oleh Ray, dan Ray pun menceritakan bahwa kalung itu sebenarnya milik saudari perempuannya bernama Casey yang sudah meninggal saat Ray masih berusia 10 tahun. Dan tampaknya alasan mengapa Ray membuat konten YouTube tentang alam, yaitu karena dulu Casey pernah mengatakan padanya bahwa ia ingin pergi ke banyak tempat. Tak lama kemudian, mereka melihat ada lampu yang menyala di salah satu ruangan di dalam apartemen tersebut, sehingga tanpa berlama-lama mereka berdua langsung mengecek tempat itu untuk mencari tahu apakah di sana masih ada seseorang. Namun sayangnya mereka tak bisa menemukan siapapun. Meski begitu, Sean menemukan sebuah alat musik yang masih berputar, sementara Ray menemukan semangkuk sup yang bahkan masih mengeluarkan asap, yang mana hal itu menandakan bahwa sebelumnya ada seseorang di sana, namun mereka tak tahu kemana orang-orang itu pergi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Ray melihat ada seseorang yang menembakkan sebuah suar, dan setelah ia pergi ke tempat asal suar itu, ternyata orang yang menembakkan suar itu adalah Alan, sehingga Ray langsung mengajak Alan untuk kembali ke apartemen sebelum salju yang turun semakin lebat. Setelah mereka tiba di apartemen, Sean mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir dengan persediaan makanan karena ia baru saja menemukan sebuah tempat penyimpanan yang berisi banyak sekali makanan. Bahkan di sana juga ada banyak minuman yang bisa menghangatkan tubuh mereka. Lalu saat Ray dan Alan sedang beristirahat, entah mengapa kondisi Alan semakin lama semakin memburuk, yang mana hal itu membuat Ray sangat khawatir dengan kondisi sahabatnya itu. Dan ketika Ray menyuruh Alan untuk makan terlebih dahulu, tiba-tiba Alan terlihat panik sambil menyuruh Ray untuk melihat rekaman yang ada di kamera milik para turis wanita sebelumnya, namun Ray justru mengabaikan hal itu. Di sisi lain, ketika Sean sedang pergi keluar, ia menyadari bahwa ia tak bisa mendapatkan sinyal sama sekali, sehingga ia membuka kotak besi miliknya, lalu ia mulai mendengarkan suara dari alat itu, sambil memikirkan tentang bagaimana cara agar ia bisa kembali ke dermaga. Singkat cerita, setelah Sean kembali, Ray mengatakan bahwa kondisi Alan semakin parah, sehingga ia mengajak Sean untuk kembali ke dermaga dengan menggunakan bot kecil yang mereka naiki sebelumnya. Tetapi Sean menolak hal itu karena jarak antara lokasi mereka dengan dermaga yaitu sekitar 40 mil atau sekitar 4,5 jam perjalanan menggunakan kapal. Meski jaraknya tak terlalu jauh, Sean mengatakan bahwa resikonya terlalu besar jika mereka hanya menggunakan bot sekecil itu, karena jika bot itu mengalami masalah di tengah perjalanan, maka mereka tak mungkin bisa selamat dari cuaca ekstrim yang ada di sana, apalagi sebentar lagi hari mulai malam. Setelah mendengar penjelasan dari Sean, Ray pun memutuskan untuk pergi mencari bahan bakar terlebih dahulu agar mereka bisa segera pergi dari sana di keesokan harinya. Dan saat Ray sedang pergi, entah mengapa tiba-tiba Alan mulai bertanya pada Sean tentang siapa sebenarnya dirinya. Saat Sean sadar bahwa Alan mengetahui sesuatu tentangnya, ia pun mulai bertingkah aneh, bahkan ia juga memaksa Alan untuk mendengarkan suara yang berasal dari headphone miliknya. Dan setelah Alan tak sadarkan diri, Sean pun langsung mengambil pistol suar yang sebelumnya dibawa oleh Alan, lalu ia pergi dari apartemen tersebut.
Singkat cerita, ketika Ray kembali, ia mencoba mengobati luka Alan yang semakin lama semakin parah. Namun di sana Alan justru menyuruh Ray untuk melihat rekaman yang ada di dalam kamera, sambil memperingatkan agar Ray harus berhati-hati terhadap Sean. Ray yang penasaran akhirnya mencoba membuka rekaman yang ada di kamera tersebut, dan setelah ia melihatnya, betapa terkejutnya Ray karena di dalam rekaman itu terlihat para wanita yang sebelumnya sedang bersenang-senang tiba-tiba saja menghilang. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, Sean ternyata ada di sana saat orang-orang itu menghilang. Tanpa berlama-lama, Ray langsung mengejar Sean yang saat itu hendak pergi, dan di sana ia menyuruh Sean untuk mengaku tentang siapa sebenarnya dirinya, sehingga Sean akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya datang ke sini untuk mendokumentasikan efek dari suatu eksperimen yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang menyuruhnya. Sean mengatakan bahwa orang-orang itu sepertinya merupakan para elit global yang bahkan ia sendiri juga tak percaya tentang keberadaan mereka, dan ia mengatakan bahwa para elit global itu sedang melakukan eksperimen menggunakan senjata supersonik yang bisa menembakkan suatu getaran aneh, sehingga tak ada seorang pun yang bisa melihat atau mendengarkan getaran tersebut. Dari informasi yang diberikan pada Sean, seharusnya eksperimen itu hanya akan mengganggu saraf di dalam otak yang bisa membuat seseorang yang terkena getaran supersonik akan mengalami sakit perut dan mual-mual saja. Namun ia tak menyangka bahwa senjata itu bisa membuat seseorang menguap menjadi debu hanya dalam sekejap mata. Selain itu, Sean juga mengatakan bahwa headphone yang ia miliki ternyata memiliki suara yang berfungsi untuk memberikan sinyal khusus ke dalam otak, agar mereka tak terkena dampak dari getaran supersonik tersebut, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Ray dan Alan baik-baik saja, karena sebelumnya mereka sempat mendengarkan headphone milik Sean. Namun sayangnya, Alan tak menggunakan headphone itu terlalu lama sehingga kini ia mengalami gejala lain, di mana tubuhnya mulai rusak akibat tak bisa menahan getaran supersonik, dan jika dibiarkan terus-menerus, maka kerusakan itu bisa membuat tubuh Alan hancur hingga ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ray pun bergegas kembali ke apartemen karena ia tak ingin kehilangan sahabatnya, tetapi ketika ia hendak membersihkan luka Alan, ia menyadari bahwa lukanya kini sudah bertambah parah. Bahkan Alan mulai kehilangan akal sehatnya, yang mana hal itu membuat Ray semakin kebingungan karena ia tak tahu bagaimana cara menyelamatkan sahabatnya. Alan kemudian mengatakan pada Ray bahwa ia ingin memberikan sebuah pesan terakhir karena ia merasa dirinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan pada akhirnya Ray pun membiarkan Alan merekam seluruh pesan yang ingin ia sampaikan pada keluarganya, termasuk istri dan juga anak-anak Alan. Setelah Alan selesai merekam pesan-pesan terakhirnya, entah mengapa Ray merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan sahabatnya itu, sehingga ia berencana mengajak Alan pergi dengan menggunakan boot kecil. Namun di sana ia justru bertemu dengan Sean yang sedang mengecek kondisi bootnya. Sean mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sedang ketakutan dan ingin segera pulang ke rumah, sehingga mereka berdua akhirnya sepakat untuk pergi bersama-sama menggunakan boot kecil tersebut. Tetapi saat mereka hendak menjemput Alan, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh seperti suara beruang kutub yang sedang mengamuk. Untungnya mereka berhasil kembali ke apartemen dengan selamat, dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Sean mendapat sebuah pesan dari para elit global, di mana di sana orang-orang itu mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Sean dan mereka akan mengirimkan jemputan padanya dalam waktu 30 menit. Menyadari hal itu, Ray pun sangat senang karena ia akhirnya bisa menyelamatkan sahabatnya yang kini sudah sekarat. Dan setelah mereka selesai melakukan persiapan, Sean menyuruh Ray dan Alan untuk menunggu di dalam gedung terlebih dahulu, sementara ia akan berjaga di luar sambil menunggu kedatangan orang-orang yang akan menjemput mereka. Sayangnya, ketika Ray dan Alan sedang menunggu di sana, entah mengapa kondisi Alan menjadi semakin buruk, bahkan ia juga mulai tak sadarkan diri, dan sepertinya Alan sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi hingga ia akhirnya meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Ray sangat frustasi padahal sebentar lagi mereka bisa segera pulang ke rumah. Di sisi lain, saat Sean sedang berjalan-jalan di halaman depan, tanpa disadari, tiba-tiba ia ditembak oleh seorang sniper tepat di kepalanya, yang mana hal itu membuat Sean seketika meninggal dunia. Dan setelah Ray melihat kejadian tersebut, entah mengapa, tiba-tiba salah satu telepon yang ada di dalam gedung itu mulai berdering. Meski begitu, Ray tak tahu apakah ia harus mengangkat telepon itu, karena ada kemungkinan jika ia mengangkatnya, maka para elit global itu akan tahu bahwa dirinya masih hidup.
Namun jika ia tak mengangkatnya, ia tak akan pernah bisa pulang ke rumah, bahkan mungkin ia juga akan berakhir seperti Sean dan Alan. Di tengah kepanikan tersebut, Ray pun mulai memegang kalung milik Casey sambil berdoa agar ia diberikan keselamatan dari kejadian yang sangat mengerikan ini. Dan pada akhirnya Ray memutuskan untuk bertahan hidup di kota itu sendirian sambil bersembunyi agar para elit global itu tak bisa menemukan keberadaannya. Tampaknya para elit global sengaja menciptakan sebuah senjata pemusnah massal yang tak bisa dilihat dan juga didengar agar mereka bisa menggunakannya untuk menghancurkan sebuah negara tanpa perlu khawatir bahwa mereka akan dicurigai karena serangan senjata supersonik ini tak memiliki jejak sama sekali. Meski begitu, mereka harus melenyapkan semua orang yang mengetahui tentang senjata mereka, yang mana hal itu menjelaskan mengapa mereka menembak mati Sean, karena ia merupakan satu-satunya warga lokal yang mengetahui tentang senjata tersebut. Tetapi sepertinya para elit global itu masih belum tahu bahwa Ray masih hidup. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.